Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Entrep, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama aku Karnina Aulia Putri sebagai staf Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia UNJ tahun 2024, yang mana aku akan memandu Petpreneur untuk episode pertama ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan Petpreneur, aku akan jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, Podpreneur atau Podcast Entrepreneurship merupakan program kerja dari Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia UNJ yang kemudian dijalankan setiap 3 bulan sekali. Jadi, teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk terus mendengarkan podcast entrepreneur dari kita. Tema Podpreneur untuk episode pertama ini yaitu How to Start a Business Even Though You're Not in Business Major. Dan sekarang kita pastinya sudah kedatangan narasumber yang keren banget nih, yaitu ada Kak Rahma sebagai owner dari Orojok Ramram Collection. Halo Kak Rahma, apakah sudah terhubung? Halo Kak Karen, sudah terhubung ya? Oke, gimana nih kabarnya Kak Rahma? Alhamdulillah kabar aku baik. Kalau Kak Karen sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik banget dong. Mungkin kita bisa langsung mulai aja nih Kak dari perkenalkan diri secara singkat supaya Sobat Entrep yang dari tadi penasaran bisa kenal lebih dekat dengan Kak Rahma. Silakan. Halo Sobat Entre, perkenalkan nama aku Rama Fadrianti dari Kimia. Aku dari owner usaha buket yaitu Ram Creation. Wih, salam kenal Kak Rahma. Salam kenal Kak Karen. Oke, langsung aja nih ya Kak. Ada beberapa pertanyaan yang aku dan juga pastinya Sobat Entrep penasaran nih tentang perjalanan berusaha Kakak. Jadi gimana sih awal mula Kak Rahma bisa tertarik dalam dunia entrepreneur di dunia ini? Awal mula aku tertarik untuk menjadi entrepreneur di usia muda ini tuh aku mulai usaha itu sebenarnya sejak SD ya. Cuman yang lebih aku tekuni ini yaitu Ram Creation ketika aku berada di kelas di kelas 12 semester 2. Saat itu aku diminta tolong sama temanku untuk membuat suatu rangkaian buket bunga untuk pertama kalinya. Dan awalnya tuh teman aku cuma minta tolong, tapi aku nggak tahu kalau ternyata dia tuh bukan cuma minta tolong tapi kayak memberikan aku uang jasa gitu. Jadi terus dia meyakinkan aku untuk kayak coba aja Ram dijual kayak gitu, pasti nanti banyak yang mau kok, pasti nanti banyak yang minat. Nah, dari situ aku yakin kalau misalnya dari sesuatu yang kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar, dan alhamdulillahnya usaha aku masih berjalan hingga sekarang. Begitu kira-kira Kak Karen. Wah, menarik banget nih ceritanya, Kak. Lalu setelah kakak masuk ke dunia entrepreneur, kakak pernah gak sih mengalami keraguan dalam mulai bisnis atau kayak nggak pede gitu buat ide jualan kakak? Dan bagaimana cara kakak bisa melewati keraguan tersebut? Tentu pernah mengalami keraguan dan kemampuan bisnis aku ya. Apalagi kan yang namanya bisnis buket ini bukan kayak sesuatu yang diperlukan sama orang setiap hari gitu. Jadi kayak ketika aku mulai ragu gitu tuh kayak kadang berada di titik terendah, kadang kayak suka merasa apa aku berhenti aja ya bisnis ini. Tapi ketika aku mau berhenti nanti tuh tiba-tiba ada kayak seseorang yang membutuhkan jasa aku. Yang aku jual di sini ini bukan hanya barang aku ya, tapi kayak jasa yang aku perjualkan ini. Aku juga meletakkan hatiku di sana untuk membuat buket ini, karena kan buket ini kan pasti dikasih ke orang-orang spesial untuk menunjukkan kasih sayang mereka di hari-hari spesial tentunya. Nah dari situ tuh aku tergerak lagi untuk terus semangat untuk menjalankan bisnis tersebut walaupun terkadang menemukan struggle. Oke, bagaimana cara kakak memulai dan melihat peluang untuk bisnisnya? Kalau cara aku memulai dan melihat peluang untuk bisnis aku ini nih, saat itu kan aku kelas 12 semester 2 ya, dan itu tuh udah kayak deket-deket masa graduation gitu. Nah, aku tuh kayak ngeliat peluang nih, kayaknya kalau misalnya aku jual dan mulai bisnis ini sekarang kayak gitu, nantinya akan diperlukan saat aku graduation. Dan ternyata alhamdulillah bener aja ketika aku graduation dan teman-teman lain yang graduation, kayak selain untuk membuat untuk diri dan teman-teman yang lain juga kayak mempercayakan aku untuk membuat buket mereka untuk hari spesial mereka pada saat itu. Dan di situ kayak aku melihat peluang yang lain nih, kan kayak buket itu bukan cuma untuk graduation aja ya, tapi terkadang kayak untuk anniversary pernikahan, anniversary kantor, atau acara-acara spesial lainnya gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kak. Sebelum ini, apakah kakak belum memiliki pengetahuan tentang analisis keuangan dan mengaturnya agar tidak rugi? Kalau untuk analisis keuangan itu tuh aku mulai kayak dari basic aja, yaitu kayak mempertimbangkan modal sama kayak omset yang keluar gitu. Dan nanti tuh kalau untuk menentukan keuntungan atau kerugian yang dirasakan itu tuh
kayak omset yang dihasilkan dari bisnis tersebut, misalnya omset yang dihasilkan itu sebesar 300.000 per bulan ini kan bulan Mei ya, dan yang apa tuh modal yang dikeluarkan itu tuh sekitaran 200.000, kan berarti keuntungannya itu 100.000 gitu kan. Dan cara untuk mengatasi supaya tidak rugi nih, atau kayak kita usaha kita ini nggak sia-sia gitu, kita tuh harus kayak pinter-pinter gitu loh menggunakan keuangan pribadi kita supaya tidak mencampurkan dengan keuangan usaha kita gitu. Wah, menarik nih. Jadi sebelumnya kakak ada sumber daya atau kursus gitu nggak sih kak direkomendasikan agar memulai bisnis? Kalau untuk sumber daya kebetulan untuk saat ini belum ada karena aku sendiri dari awal usaha belajar secara otodidak, jadi aku belum bisa memberikan rekomendasi kepada teman-teman ya, mohon maaf. Wah, keren banget otodidak ya kak. Iya betul Kak. Oh, jadi kalau misalnya ada kegagalan atau kesalahan dari masa lalu itu cara menanggapinya gimana sih kak? Kalau misalnya dari kegagalan, apa tuh pelajaran yang bisa diambil dari kesalahan di masa lalu tuh tentunya harus berprogres lebih baik gitu ya. Contohnya waktu aku awal mulai mulai usaha ini tuh kayak aku tuh kayak modelnya tuh terbatas ya, karena kan saat itu aku belum mahir gitu, maksudnya belum bisa kayak sekarang gitu. Jadi kayak aku pelajari pelan-pelan gitu kesalahan yang aku buat dalam orderan sebelumnya. Di orderan kali ini aku lebih melakukan improvisasi gitu untuk memberikan hasil yang terbaik kepada customer-customer aku. Gitu Kak. Wah, keren banget nih. Oke, sekarang sisa satu pertanyaan lagi nih buat Kak Rahma. Jadi boleh kasih strategi bisnis kakak buat sobat Android yang walaupun bukan dari jurusan bisnis bisa tetap percaya diri dan termotivasi untuk membuka usahanya sendiri. Apa tuh kak strategi yang biasa kakak? Kalau dari aku strategi yang bisa dilakukan untuk tetap percaya diri tuh kayak kita tuh yakin aja kayak bahwa tuh bisnis kita tuh pasti kayak ada yang memerlukan, pasti bisnis kita tuh akan terus berjalan. Yang penting kayak kita tuh yakin dulu gitu. Kalau misalnya segala sesuatu tuh kan pasti sudah rezeki sudah ada yang mengatur gitu ya. Dan kalau kayak masalah percaya diri dan motivasi itu tuh pasti kayak dukungan keluarga dan orang-orang sekitar itu sangat berpengaruh gitu. Dan dari situ membuat motivasi dalam hati kita tuh nih untuk lebih melakukan improvisasi gitu. Jadi yang penting jangan takut gagal dulu, yang penting harus dicoba dulu. Ketika satu cara yang ini gagal, mungkin kita bisa menemukan cara-cara yang lain. Atau kalau ketika bisnis yang ini tidak memberikan keuntungan yang cukup untuk kita rasa memenuhi kebutuhan kita, mungkin kita bisa mencoba bisnis yang lain. Atau kalau misalnya kita sudah nyaman dalam suatu bidang, kayak aku dalam membuat buket ini, berarti yang salah itu bukan dari diri kitanya mungkin cuma kayak kurang strategi atau kurang teknik yang bisa kita kuasai untuk lebih meningkatkan kualitas produk kita gitu Kak Karen. Wah, hebat banget. Oke, Sobat Entrep, banyak banget nih cerita-cerita, informasi, dan juga pengalaman yang seru, informatif, dan inspiratif dari Kak Rahma. Semoga Podpreneur episode pertama ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan juga terima kasih banyak untuk Kak Rahma yang udah mau meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman kepada Sobat Entrep. Nah, kalau kalian kepo, bisa cek Instagram Kak Rahma, yaitu apa Kak Rahma? Ram Creation. Oke, saya silakan kakak untuk mempromosikan sosial media juga usaha. Jadi untuk usaha yang aku punya untuk saat ini untuk Ram Creation itu baru Instagram aja ya. Jadi itu mungkin bisa dicek teman-teman di IG Ram Creation. Di situ aku menyediakan tentang buket-buket yang udah aku bikin. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau order atau mau melakukan apa ya, misalkan kayak custom order gitu, itu bisa aja bilang ke aku mau isinya seperti apa atau menyesuaikan dengan budget teman-teman nih. Dan tentu saja variasi-variasi buket, mau buket snack, buket bunga atau yang lain-lain gitu. Jika diperlukan dadakan, aku juga insya Allah bisa. Yang penting dibicarakan dulu dengan baik gitu Kak. Oke, sekian dari Podpreneur episode pertama ini. Saya Karnina Aulia Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di Podpreneur episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.